Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah. Saya dari Offering B, mata kuliah Qiraah Muwassa'ah yang diampu oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Murabbir Ruhi, Profesor Imam Masyari. Dan di sini di siang hari yang sangat cerah ini, meskipun dilanda gerimis merintik, tapi tetap dalam lindungan Allah, tetap dalam berkah, dalam naungan Allah. Di sini saya akan membawakan judul pendidikan kontemporer bagi anak. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, apa sih kontemporer itu? Nah, kontemporer ialah pendidikan yang terkini atau kekinian bagi anak di usia bisa 7 tahun ke bawah, bisa 10 tahun ke bawah. Nah, pendidikan ini mencangkup 3 sub bahasa. Yang pertama, di sini ada pendidikan, ada metode, ada partisipasi atau benefit. Nah, yang pertama itu ada pendidikan. Nah, apa sih pendidikan kontemporer itu bagi anak? Yaitu adalah pendidikan yang merupakan kebutuhan sosial dan tugas penting masyarakat untuk menjaga stabilitas dan perkembangannya. Terus, nah, kurikulumnya apa saja sih di pendidikan kontemporer itu? Nah, untuk kurikulum dan berbagai perangkatnya juga dianggap sebagai sarana pendidikan dan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan dengan hasil terbaik. Oleh karena itu, peneliti dan sarjana itu tertarik untuk mencari sarana, metode, dan metode pengajaran yang terbaik untuk memfasilitasi pengajaran bagi anak di bawah usia 10 tahun atau 7 tahun ke bawah. Dan tentunya proses untuk belajar untuk anak itu lebih dikedepankan di kurikulum ini. Terus lingkungan itu adalah pendidikan setelah menjadi peran utama keluarga yang dianggap sebagai salah satu lembaga formal terpenting untuk membesarkan anak, untuk mempersiapkan mereka berpartisipasi dalam membangun masyarakat dan berkontribusi pada perkembangannya. Itu sangat penting lingkungan ya. Jadi untuk lingkungan yang kita ketahui saat ini, mungkin dari anak-anak kecil atau anak yang usia 10 tahun ke bawah itu masih banyak yang tidak tertarik kepada pendidikan, melainkan tertarik kepada game online. Nah, itu bisa jadi kendala ya bagi orang tua untuk memikir bagaimana ke depan anak ini berpartisipasi kepada masyarakat. Jadi lingkungan ini sangat perlu karena dari lingkungan anak itu bisa terbiasa, entah itu dari baik sisi positifnya atau sisi negatifnya. Contohnya seperti di lingkungan anak itu kita mengetahui lingkungannya itu adalah teman-teman sebayanya yang suka bermain game online. Pasti anak kita akan terjun ke dalamnya. Jadi anak kita juga ikut-ikutan untuk bermain game online itu. Jadi itu adalah solusinya untuk sepandai-pandai orang tua untuk memanajemen waktu anak. Jadi membatasi lah untuk pergerakan bermain bersama teman-teman sebayanya yang menganggap itu hal yang negatif. Jadi untuk orang tua bisa membatasi dan bisa untuk memantau anak perkembangannya di lingkungannya dulu. Itu sangat penting. Dan yang kedua ada metode. Di sini metode ada 2. Yang pertama ada topik, yang kedua ada game. Nah, dari topik dulu nomor 1. Jadi minat pada topik ini kan kontemporer bagi anak. Jadi condongnya itu ke permainan edukatif dalam pendidikan. Karena yang dianggap sebagai tujuan utama pendidikan kontemporer ialah ketika seorang anak itu bermain, ia dihadapkan pada masalah-masalahnya yang mengharuskan menghadapi berbagai fenomena alam dan sosial, dan sekaligus menjawab tantangan tersebut. Dan masalah ia menemukan kembali
hubungan dan prinsip dasar yang dicapai manusia untuk menemukan sepanjang perjalanannya pada usia dini pada saat itu. Jadi topiknya adalah kepada permainan. Nah, yang kedua ini adalah game. Game yang bagus dalam pendidikan kontemporer ini apa? Sangat banyak sekali ya, banyak sekali game yang sangat bermanfaat bagi anak usia dini. Jadi di pendidikan kontemporer game itu sangat bermacam-macam variasi. Jadi contohnya untuk mungkin mengurutkan abjad, mengurutkan huruf hijaiyah, atau berhitung, atau menebak warna, menebak binatang, ini binatang apa, ini suaranya apa, mungkin bisa itu, dan masih banyak lagi game-game yang bisa diandalkan di pendidikan kontemporer ini. Jadi game-game ini sangat perlu bagi anak. Jadi orang tua yang sudah memikirkan masa depannya anak tidak mungkin mendownloadkan anak itu kayak game yang saat ini yang dianggap sisi negatif kayak TikTok. Itu menurut saya sisi negatif ya bagi orang tua jika mendownloadkan TikTok bagi anaknya. Tapi kalau orang tua itu bisa mengendalikan ego anak tersebut, contohnya didownloadkan yang itu game berhubungan dengan pendidikan, contohnya matematika atau Al-Quran, huruf hijaiyah, itu bisa membangkitkan semangat dari anak. Ya, jadi contohnya seperti jika anak tersebut tidak menguasai di dalam huruf hijaiyah, mungkin ada aplikasi Alif Ba Ta, ya itu bisa didownload dan bisa digunakan semestinya. Di situ juga banyak panduan atau tujuan untuk bisa anak itu mengikuti game tersebut. Jadi tidak asal game-game yang tidak bermanfaat ya, sangat manfaat sekali, banyak sekali di pendidikan kontemporer ini. Nah, yang terakhir ada partisipasi anak ya, yaitu salah satunya adalah manfaat partisipasi anak dalam proses bermain mengarah pada proses interaksi melalui hubungan yang timbul dari bermain game. Jadi dari bermain game tersebut ada manfaat yang diperoleh dari seorang anak. Jadi tidak sia-sia seorang kedua orang tua itu jika mendownloadkan atau mengunduh game yang itu berhubungan dengan pendidikan kedepannya. Itu sangat bermanfaat dan tidak ada sisi negatifnya. Jadi dari game tersebut anak bisa menyadari, dan orang tua juga bisa memahami, anakku sudah sampai sini, berarti nanti itu ada game tahap selanjutnya. Jadi gitu, biar tidak anak ini bosan. Dan ada lagi misal kalau anaknya dua dan semuanya ini harus megang salah satu HP atau satu-satunya megang HP, nggak apa-apa. Jadi nanti bisa mengurutkan abjad ya. Jadi dua anak dipegang dua HP dari kontemporer ini yang keterkinian game ini. Jadi nanti setelah anak A ini mengisi huruf tersebut atau memilih huruf tersebut, contohnya alif, setelah alif apa, berarti yang selanjutnya adiknya ba, nah setelahnya apa, kakaknya lagi. Jadi kayak lempar-lemparan dari adik ke kakak. Ini membuat seru dalam pendidikan kontemporer ini. Jadi tidak hanya hal-hal yang negatif, tapi banyak hal-hal yang positif yang diambil dari game tersebut. Terus harga diri dibangun melalui pengalaman sukses dan pembelajaran di permainan tim. Harga dirinya gimana? Contohnya, semisal dari orang tua mencontohkan, ayo mosok kalah sama kakak lo bisa, adik harus bisa. Nah, itu membangun harga diri, membangun semangat dari yang bermain untuk bisa menguasai dari game tersebut. Jadi tidak hanya kita memandang game itu sebagai hal yang negatif, tapi game jika kita bisa mengendalikannya dengan bagus, itu akan berdampak positif bagi kita ke depannya atau bagi generasi muda ke depannya. Nah, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.